Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilian Erlangga, NPM 225104024 dari Prodi MBS. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam. Volume dan halaman, volume 3 nomor 1, halaman 61 sampai 78, tahun Januari 2021, dengan penulis Muhammad Ihsan, tanggal 22 Maret 2023. Baik, langsung saja masuk ke bagian abstrak. Jurnal yang berjudul Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam ini langsung memberikan penjelasan terkait pengertian jual beli dan fenomena maraknya jual beli online pada saat pandemi COVID-19 waktu itu, dan hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji sebab hukum transaksi jual beli menurut hukum Islam. Pada bagian abstrak ini, penulis juga menuliskan rumusan masalah seperti bagaimana jual beli menurut hukum Islam, bagaimana jual beli online menurut hukum Islam. Selanjutnya, bagian pengantar dalam jurnal ini menjelaskan tentang definisi jual beli dan penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya jual beli diperbolehkan dalam Islam, dan juga membahas mengenai persoalan akad. Perbedaan yang dapat dilihat antara bisnis online dan bisnis offline adalah proses kegiatan dalam hal akad dan alat utama dalam proses jual beli. Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan kedua belah pihak dan menyebabkan akibat hukum terhadap objek jual beli tersebut. Transaksi jual beli di dalam ajaran agama Islam bukan berada di ranah ibadah, namun di muamalah. Walaupun berada di ranah muamalah, tidak berada di ranah ibadah, tidak salahnya kita mengetahui dan memahami bagaimana ajaran Islam memandang jual beli. Apalagi jual beli dilakukan dengan cara online yang saat ini sedang digemari oleh banyak orang. Baik, kita lanjut ke bagian metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan variabel satu dengan variabel lainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif atau metode yang menggunakan analisis data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli menurut hukum Islam, untuk mengetahui hukum jual beli online menurut hukum Islam. Lalu hasil penelitian jual beli. Lalu kita masuk ke bagian hasil penelitian. Jual beli adalah kegiatan yang hampir dilakukan oleh setiap orang atau setiap individu. Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, antara pihak penjual dengan pihak pembeli, terhadap suatu benda dengan harga yang ditentukan dan disepakati, atau pertukaran harta atas dasar saling ikhlas, dan bisa juga perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli dalam hukum Islam memiliki hukum dasar, yaitu diperbolehkan atau dihalalkan selama tidak terdapat hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang haram. Terdapat hukum yang dilarang. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Dari ayat Al-Quran ini tergambar jelas bahwa ajaran Islam tidak melarang transaksi jual beli tersebut. Dilihat dari ilmu fikih, aktivitas ekonomi atau muamalah dalam hal ini, yaitu jual beli, tidak terdapat pada bab ibadah mudharabah. Akan tetapi jual beli berada di bab muamalah. Oleh sebab itu, kaidah fikih yang menyebutkan bahwa al-asl fi muamalah al-ibahah illa izim madala al-dalil ala hilafihi. Artinya, suatu perbuatan muamalah pada dasarnya
diperbolehkan atau halal untuk dilakukan kecuali jika ada larangan dari sumber agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak dibolehkan untuk menghalalkan sesuatu yang telah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak diperbolehkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Begitu pula jual beli secara online, selama masih memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak ada hal-hal yang mengharamkannya, maka jual beli online tersebut diperbolehkan atau dihalalkan. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Online dapat diartikan sebagai situasi di mana para pengguna sedang memanfaatkan jaringan internet di mana antara satu perangkat dengan perangkat lainnya saling tersambung sehingga dapat saling berkomunikasi. Dari definisi tersebut, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa jual beli online adalah persetujuan antara kedua belah pihak saling berjanji menggunakan media internet, antara pihak si penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pihak pembeli, pihak yang membeli atau yang membayar suatu barang. Selain itu, dalam hukum positif, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar. Oleh karena itu, jual beli secara online selama masih memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak ada hal-hal yang mengharamkannya, maka jual beli online tersebut diperbolehkan atau dihalalkan. Selanjutnya, bagian kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, teori dan mode analisis yang digunakan cukup tepat. Lalu yang kedua, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang ketiga, permasalahan yang diangkat cukup modern. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Lalu yang kedua, penulis kurang detail memberikan hasil yang didapat dari penelitian. Lalu yang ketiga, penulisan dan pembahasan serta bahasa yang digunakan terlalu bertele-tele sehingga sedikit membingungkan, seperti terdapat beberapa pengertian yang ditulis berulang-ulang. Mungkin cukup sekian presentasi review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.